Perkenalkan, nama saya Robert Ogi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan nomor pokok mahasiswa 21910004200066. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Ilmiah, yaitu tentang kalimat efektif. Nah, apa yang dimaksud dari kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan atau pemikiran dari pembicara atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh si pendengar atau pembaca dengan tepat pula. Nah, dalam hal ini berarti suatu kalimat yang dikatakan efektif haruslah tersampaikan dengan benar dan tersampaikan dengan baik kepada si pendengarnya. Namun yang terlebih pentingnya bahwa dalam kalimat efektif harus tetap menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam penulisan kata. Untuk syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam kalimat efektif, yang pertama, kalimat efektif memang harus menyampaikan pemikiran dari si penulis atau si pembaca. Kemudian yang kedua, cara menyampaikannya harus jelas, tepat, dan mudah dipahami. Kemudian untuk kalimat efektif haruslah memuat kalimat baku, di mana di dalam kalimat baku terdapat setidaknya atau minimal memiliki dua unsur pokok, yaitu subjek dan predikat. Nah, kemudian ada salah satu faktor yang menentukan bahwa suatu kalimat dapat dikatakan efektif, yaitu dengan faktor gramatikal berterima atau gramatikal yang dapat menentukan apakah suatu kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat yang efektif. Kalimat gramatikal ini merupakan kalimat yang memuat di dalamnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini ada salah satu contoh kalimat yang dianggap tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan kalimat gramatikal, yaitu dalam seminar itu membicarakan kendala pemberantasan korupsi. Nah, di situ tidak terdapat adanya subjek daripada kalimat yang disampaikan. Nah, untuk memperbaiki kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang efektif, maka perlu ditambahkan dengan subjek. Maka untuk kalimat yang benarnya yaitu dalam seminar itu kami membicarakan kendala pemberantasan korupsi. Nah, kemudian untuk ciri-ciri kalimat yang efektif, di mana di dalamnya memuat beberapa hal. Yang pertama ada kesepadanan struktur, yang kedua ada keparalelan atau kesejajaran, yang ketiga ada ketegasan, yang keempat ada kehematan, yang kelima ada kecermatan atau ketepatan, kemudian kepaduan, kemudian yang ketujuh ada kelogisan, dan yang kedelapan ada kebervariasian dalam penentuan panjang pendeknya daripada kalimat. Nah, contoh kalimat yang dianggap efektif. Ini salah satu contoh yang kurang efektif, yaitu karena ia tidak diundang, maka ia tidak datang. Dalam kalimat ini terdapat penggunaan dua subjek sekaligus sehingga dianggap sebagai pemborosan kata. Nah, untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat yang efektif, maka harus dikurangi penggunaan subjeknya sehingga menjadi karena tidak diundang, ia tidak datang. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.